Babu tahfifi rakaatayil fajri, bab meringankan dua rakaat sunnah fajar. Meringankan itu sholatnya nggak perlu panjang-panjang, pendek aja. Itu tahfif, ringan artinya pendek. Wabayanima dan penjelasan apa-apa yukro yang dibaca opoma fihima di dalam dua rakaat. Wabayani waktihima dan penjelasan tentang waktunya keduanya. Ya, jadi waktunya kapan? An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yusolli senantiasa salat beliau Rasul rakaat ini dua rakaat khafifata ini yang ringan keduanya, ringan pendek artinya. Bainan nida antara adzan wal iqomati dan iqomah min sholati subhi dari sholat subuh. Ya di antara itu adzan dan iqomah itu penjelasan dari Aisyah. Jadi kalau bainan nida wal iqomah ya berarti yes, mungkin dengarkan adzan dulu, itu juga ada fadilahnya, ya kan? Termasuk bisa doa selepas adzan, sholat, baru nanti iqomah. Wafi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat lahuma bagi keduanya, Bukhari Muslim, lafadznya yusolli sholat siapa Rasul rakaatayil fajri dua rakaat sunnah fajar. Fayukhaffifuhuma maka meringankan Rasul huma pada keduanya. Kata akulah sehingga berkata aku, hal qara'a apakah membaca sopo Rasul fihima di dalam dua rakaat di umil Quran pada umul Quran. Sholat kok cepetnya kayak gitu, ini baca Al-Fatihah apa enggak itu persangkaannya Aisyah. Tapi bagaimanapun Al-Fatihah kan termasuk rukunnya sholat, berarti pasti dibaca gitu loh. Sampai aku itu punya kecurigaan gitu loh. Ini Rasulullah itu baca Al-Fatihah apa enggak kok cepetnya kayak gitu loh. Itu hanya kecurigaannya Aisyah saja. Tapi yang jelas ya dibaca Al-Fatihah, jelas dibaca. Wafi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat li muslimin bagi muslim karena ada sopo Rasul iku yusolli sholat sopo Rasul rakaatayil fajri dua rakaat sunnah fajar. Idza sami'a ketika mendengar Rasul al-adzana pada adzan. Nah, ini. Wa yukhaffifuhuma dan meringankan sapa Rasul huma pada keduanya. Wa fi riwayatin di dalam riwayat lain idza tala'a ketika telah muncul apa al-fajru fajar. Be muadzine kerinan. Ya, adzane rada telat. Tapi orangnya sudah memastikan kalau fajarnya sudah muncul. Walaupun belum dengar adzan. Lah itu tetap boleh sholat dua rakaat fajar. Misalnya waktunya itu misalkan jam 4.
Jam 4 itu fajar sudah muncul. Lah muadzinnya itu entah masih ketiduran atau apa lah, jam 4:04 baru adzan. Ya kan, yang namanya manusia kadang ya ya ketelaten atau mungkin ketiduran atau gimana. Jadi sholat sunnah fajar itu ketika fajar sudah muncul, entah sudah adzan atau belum, itu sudah boleh dikerjakan. Masjid-masjid sana-sana sudah adzan, masjid sing biasane digawe salat bendina muadzine keturun. Misalnya seperti itu. Indonesia itu enak, adzannya banyak, saut-sautan. Satu kampung itu masjidnya bisa ada 2, ya kan? Kalau di negara lain belum tentu ada adzan saut-sautan, itu belum tentu. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia itu nggak sembarangan bisa bangun masjid, apalagi di Singapura. Jadi betul-betul duhur, asar itu maghrib juga itu. Kalau rumahnya nggak dekat masjid itu ya nggak dengar betul. Karena memang betul-betul bising. Dan masjidnya juga nggak banyak. Jadi batasannya idza tola'a al fajr. Untuk adzan itu hanya pemberitahuan kalau fajar sudah muncul. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Rasul idza adzana ketika adzan. Sapa al muadzinu muadzin li subhi untuk salat subuh, wabata dan tampak atau muncul apa asubhu subuh. Maka sholat siapa Rasul rakaat ini 2 rakaat khafifata ini yang ringan keduanya. Ini pas jatahnya Hafsah. Ya, jatahnya Hafsah, gilirannya Hafsah. Tadi kan gilirannya Aisyah. Ini di tempatnya Hafsah juga seperti itu gitu loh. Jadi pas malam itu jatahnya Aisyah, ternyata ya 2 rakaat sunah subuh dilaksanakan di rumahnya Hafsah juga iya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat li Muslim bagi Muslim, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tola'a ketika muncul apa al-fajru fajar. La yusolli tidak sholat siapa Rasul ila kecuali rakaataini 2 rakaat khafifatain yang ringan keduanya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Umar, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat siapa Rasul, ini sholat lail, sholat malam. Minal laili dari malam masna 2. Masna 2. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yutiru, dan witir siapa Rasul bi rakaatin dengan 1 rakaat min akhiril laili dari akhirnya malam. Wa yusolli, dan sholat siapa Rasul rakaat ini 2 rakaat sunah qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh. Wa ka'anal adzan, dan seakan-akan sesungguhnya adzan iku baina udhu
naihi antara dua telinganya Rasul. Ya, mungkin Bilal rodok telat, ya, fajar sudah muncul, Nabi sholat sunnah. Pas Nabi sholat sunnah, nah, Bilal balu adzan. Nah, sehingga sholat sunnahnya itu ya berbarengan dengan adzannya Bilal atau muadzinnya waktu itu. Ya, jadi ya boleh saja membarengi pas adzan itu boleh. Nah, lafadznya waka anal adzan bi udunaihi. Jadi di dua telinganya Rasul. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Rasul iku yakra'u membaca dia Rasul fi rakaatayil fajri di dalam 2 rakaat sunnah fajar fil ula di dalam rakaat yang pertama min huma dari keduanya 2 rakaat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu al ayah suatu ayat alati yang fil Baqarah di surat Baqarah. Ayat tembuh ayat piro. Jadi akhir-akhir juz 1. Ya, akhir-akhir juz 1. Hah? Al-Baqarah 136. Ya. Wafil akhirah dan di rakaat yang akhir min huma dari keduanya amanna billah washhad bi annana muslimun. Wafi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat wafil akhirah di rakaat yang akhir alati yang fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum dan seterusnya.